orang-orang soleh dulu itu, di antaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika, kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Qabiyatu al-Haddad, dia pernah berkata begini, aku kalau sudah masuk kota Tarim, semangat ibadah luar biasa muncul. Kalau sudah masuk kota Tarim ini, cinta kepada salat tambah tinggi, cinta kepada ibadah tambah hebat. Aku merasakan itu bahkan lebih yang pernah aku rasakan ketika masuk kota Mekah dan Madinah. Bagi ilmu Qaddam itu kedudukannya seperti apa? Ya, Muhammad fil Anbiya kal Muhammad fil Auliya. Ya, kedudukan bagi ilmu Qaddam itu seperti apa katanya? Ya, aku ya Muhammad, Nabi Muhammad fil Anbiya, ya sama di antara para nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah paling tinggi kedudukan para nabi. Bagaimana aku juga, ya Muhammad bagi ilmu Qaddam ini ya kedudukannya paling tinggi daripada para aulia, tapi masyhurnya nanti di akhirat. Ahmad ini ketika mendengarkan biografinya Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah itu di sebelah rumahnya menggali kuburan. Setelah digali kuburannya supaya terang, ketika nanti dia dimasukkan di situ, itu dihatamkan Al-Quran oleh beliau 3000 kali hataman Al-Quran di kuburannya. Beliau menghatamkan kuburnya, kalau Rabi'atul Adawiyah berapa kali? 3000 kali. Beliau menghatamkan 5000 kali hataman di dalam kuburnya. Rabi'atul Adawiyah itu dia sebelum wafat dia gali calon kuburnya, dan dia baca Quran di dalam lubang kuburnya itu sebanyak dia hatamkan sekitar 8000 kali hatam Quran di dalam lubang kubur. 8000 kali hatam itu Rabi'atul Adawiyah. Masa abah kalah sama dia? Abah mau kayak dia dan lebih. Udah tahun-tahun tiap hari dia hatamin Quran sampai beliau berhasil menghatamkan di calon lubang kuburnya itu 8000 kali hatam Quran. Itu mah PLN tuh ya, bukan cuman lampu kecil, sumber listrik itu 8000 kali hatam Quran dalam kuburan, dalam lubang kubur. Anak-anak tiap hari udah pusing, tamu datang abah dalam lubang kubur. Begitu selesai 8000 kali, abahnya bilang alhamdulillah 8000 kali ada udah sama kayak Rabi'atul Adawiyah. Anak ini bilang alhamdulillah akhirnya abah keluar dari kubur, dari lubang kubur. Dan enggak, wah kenapa mbak? Enggak lah, Rabi'atul Adawiyah kan perempuan, ada datang bulan, ada waktunya haid, ada halangan. Abah laki, abah mesti lebih dari dia. Mau lebihin berapa kali? 2000 kali, jadi total 10.000 kali hatam Quran. Jadi sebelum ditempati kuburnya itu dihatamkan Quran sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 2000, 3000, sampai sama dengan Rabi'atul Adawiyah 7000 kali dihatamkan kubur. Udah Muhammad Al-Muhdar sama perempuan benar tambah sampai 80 kali. Ayah dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang ada di Ampel, Surabaya, itu putranya Habib Muhammad yang ada di Ampel, yang wajahnya sangat berwibawa dan dikatakan oleh para sholihin wajahnya, wibawanya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Semua Habib itu sama karena pangkatnya cucu Nabi. Pangkatnya cucu
Pertama, bangsa apapun, marga apapun, semuanya sama. Jadi nggak ada HP KW 1, HP KW 2. Ma nufaddilu 'alal faqihi ahadan illa sahabata. Masya Allah. Kami tidak mengutamakan siapapun, menyamai faqih muqaddam, melainkan para sahabat. Kami tidak mengutamakan, bukan menyamakan. Kami tidak mengutamakan siapapun manusianya kepada faqih muqaddam, melainkan sahabat. Apa maksudnya? Siapapun kami anggap mereka itu ya belum sampai derajatnya seperti sana faqih muqaddam. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus, pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Itu bajunya Habib Rahman Segaf kalau dibuka, ditaruh cendelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak 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 tak. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad mengatakan orang itu kalau pengen ketemu Nabi harus apa? Harus seperti 40 orang 40 orang aja ya, ini supaya tahu 40 orang. Dari 40 orang ini per satu orangnya memiliki kekuatan 40 kuda. Satu orang punya kekuatan 40 kuda. 40 kuda, satu orang punya kekuatan 40 kuda, berarti 40 kuda dikali 40 kuda kekuatannya. Itu kalau ketemu Rasulullah yatmahil, akan lebur, hancur. Wah, ini Syekhul Sultana ya apa? Tiap hari ketemu Nabi ya godoh. Dikatakan makam Yaqodo ini sangat istimewa. Alhamdulillah kalian sekarang ada di sini, tempatnya putranya Wali Kutub Habib Segaf, abah beliau Habib Abu Bakar, ketemu Nabi secara Yaqodo. Habib Muhammad Maula Dawil yang mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Rahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus, jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu, turun. Tapi ya nggak ngomong rusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu. Kemudian kata Habib Rahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Kita sering dengar ceritanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim lagi duluri Aqil bin Salim. Nah, Habib Aqil ini mendapat julukan Al-Attos. Kenapa? Karena ketika di dalam perut ibunya Habib Aqil ini bersin Hasiman, Hasim, ibunya kerungu, sehingga anak ini mendapat julukan Al-Attos. Dan Hasimnya ini, Atosnya ini, bersinnya ini berulang-ulang. Beliau punya anak namanya Habib Abdurrahman, di perutnya Hasiman gitu. Jadi Habib Aqil ini bersin, putra beliau Habib Abdurrahman bersin juga di perut ibunya. Begitu juga Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, sehingga keturunannya itu terkenal dengan sebutan Al-Attos, keluarga yang bersin di dalam perut ibunya. Dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attos, gurunya Habib Ali Habsyi, dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dzata yaumin ijtama'a bin Nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadah, nggak tidur, yaqadah, dalam keadaan terjaga. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepada wasiat. Kata Rasulullah,
Sa'ufiduka bitalatati hisal. Aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum? Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun enggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika. Kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Wa thalith, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal, walau kahal bisyatin, walaupun seperti sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an taqatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dr. Rahman Askar, Masya Allah, beliau mengatakan apa? Syawari' at-tarim syekh man la lahu syekh, syawari' at-tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Memang Faqih Muqaddam mengatakan salah satu ucapannya, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Allahu Akbar. Saya di kalangan aulia seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi. Terima kasih saudaraku jamaah Goib dimanapun Anda. Mazhab Van den Broek dan mazhabnya Tom Pierce harus dirubah dan ditemukan ke Musa Al-Kadzim. Selain dari Mbah Sunan Gunung Jati ke arah timur semua sampai Surabaya ini harus diluruskan semua, nggak ada hubungannya dengan Sa'alawi. Khususnya yang akan kita bahas malam hari ini adalah makam Mbah Sunan Bonang, Maulana Makhdum Ibrahim, putra jalernya Mbah Ali Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya. Saudara-saudariku semuanya, Sunan Bonang sejak lama makamnya sudah dikelola oleh sebuah yayasan yang dipegang oleh Habib Ba'alawi. Ini yang perlu kita ketahui. Saya tahu namanya, tapi saya tidak menyebutnya. Tapi jelas bahwa yang mengelola adalah Habib Ba'alawi. Nah, di dalam cungkup makam Mbah Sunan Bonang yang ada di Tuban itu ada lima makam.
Yang 4 itu Adipati ke 9, 10, 11, 12. Adipati Tuban. Dan yang paling besar makamnya itu Mbah Sunan Bonang sendiri, Maulana Maktum Ibrahim. Jadi ada 5. Dan sekarang direnovasi besar-besaran di sekitar makam utama di keramik semua. Itu tidak boleh sebenarnya. Bahkan katanya sebagian juga ada marga dari Yaman dan Arab yang kepingin mendekati makam Mbah Sunan Bonang. Ditulis itu ada namanya. Coba kalau nggak percaya, jangan lihat sini. Ada nama-namanya. Ada yang meninggal baru 2018 yang lalu. Di keramik, ditutup rapat keramik. Ini yang tidak dibolehkan dalam Islam. Ya mohon maaf. Makam dicor, baik yang ada di dalamnya sampai di luarnya itu tidak boleh. Harus terbuka, ada udara keluar, biar hujan kehujanan, entah panas kepanasan, biarkan. Karena ada sistem uap, ya, dimensi antara langit dan bumi secara rohaniah. Ya, ini nanti akan kita bahas lagi. Harus terbuka. Jadi tidak boleh keramik total, nggak ada angin-anginannya sama sekali. Katanya kan umat Islam sebagian besar pemahamannya kan nanti kita akan dibangkitkan lagi dari kubur kita. Wa idal kuburu bu'thirat itu. Katanya kan seperti itu loh, tapi kenapa kok malah dicor, ya, diplester, di keramik seperti itu, kan nggak boleh. Dalam ilmu fikih itu haram, diharamkan. Jadi bukan berarti bangkit dari kubur itu langsung, itu enggak. Nanti kita akan bahas lagi cerita tentang Yaumul Ba'tsi yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat ke-5. Insya Allah dalam lain tema. Jadi Mbah Sunan Bonang sudah mulai di sekitarnya itu ada habib-habibnya. Sudah jelas di depan mata. Tapi kita ini banyak yang menutup mata. Oleh sebab itu sekarang ada makam-makam baru yang tertera di batu nisannya itu nama-nama marga dari Ba'alawi, khususnya yang ada di depan gapuro yang ketiga, pintu masuk mendekati ring 1 makam utama Mbah Sunan Bonang. Sebelah kanan itu ada belasan makam, ada yang marga Al-Jufri dan ada marga-marga Ba'alawi yang lain. Padahal 3 tahun yang lalu itu belum ada. Sebelum corona itu belum ada. Sekarang ada. Lah ini bagaimana? Apakah keberadaan makam itu benar-benar makam seorang keturunan Ba'alawi yang bermarga Al-Jufri dan lain-lain, atau hanya sekedar makam terlantar yang diba'alawikan dengan dipasang di atasnya itu sebuah batu nisan. Kalau kita lihat, dan saya lihat ya, itu ada yang meninggal tahun 1991, ada yang 2003, kan baru ya. Ada yang meninggal tahun 1981, ada yang 91, macam-macam. Jadi ada yang belum lama meninggal. Kita patut curiga, ada apa ini? Ada apa ini? Kok bisa? Kok bisa? Kita tidak curiga karena memang makam yang ada di ring 1, ring 2 itu masih aktif. Masih menerima jenazah untuk dimakamkan di sekitar situ. Ada yang 2021 kemarin meninggal, ya ada di sekitar ring 1 dekat dengan makam utama Mbah Sunan Bonang. Yang ini yang mencolok sekali ya di depan mata, ya di depan gapura yang ketiga, pintu masuk Paduraksa sebelah kanan. Coba jenengan lihat-lihat. Kalau nggak datang langsung ke sana ya lihat melalui video YouTube ada.
nanti mungkin kita tampilkan kita tampilkan video yang dari Mas ya, nanti kita tampilkan di deskripsi. Jadi ada seorang YouTuber juga yang sedang menampilkan, dan saya sudah menghubungi langsung beberapa ahli waris dari Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Ampel, sudah saya telepon langsung bahwa